Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hanifa Irdina. Saya dari kelompok 4 dan ada rekan saya yang bernama Raisya Putri Fernanda dan Desi Dwi Anugrah. Baiklah, kami di sini ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Teori Perkembangan serta Aplikasi dalam Pendidikan. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. 1. Pengertian perkembangan secara sederhana. Raini Akbar Hawadi 2001. Pengertian perkembangan secara luas menunjukkan kepada seluruh proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampilan dalam kualitas kemampuan, sifat dan ciri-ciri yang baru. Di dalam istilah perkembangan juga tercakup proses usia yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Menurut F. J. Morse DKK 2001, pengertian perkembangan menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menunjukkan ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, permasalahan, dan pelajaran. Tahap perkembangan dapat diartikan sebagai fase atau periode perjalanan kehidupan anak yang diawali dengan ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Fase atau periode yang dimaksud pada pembahasan ini adalah tahap-tahap yang terjadi pada perkembangan individu dari masa kecil sampai dewasa. Fase perkembangan selalu berkaitan erat dengan periode perkembangan yang mendahulunya. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan kesatuan yang utuh. Tujuan yang terkandung dalam setiap perkembangan yaitu menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Pengertian perkembangan atau dalam bahasa Inggrisnya development merupakan suatu proses yang dapat dialami setiap individu. Perkembangan ini adalah bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan serta sistematik. Syamsius Yusuf dalam bukunya berdefinisikan perkembangan sebagai perubahan yang progres dan kontinu dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati, yang mana aspek-aspek dari perkembangan meliputi fisik, inteligensi, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif, yang di dalamnya berupa perubahan secara psikologis. Menurut Muhammad Ali dan Asrori dalam buku Psikologi Remaja, perkembangan lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari segala-gala psikolog ke arah yang lebih maju. Para ahli psikolog pada umumnya menuju pada pengertian perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan penyebabnya tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Perubahan seperti itu tidak terlepas dari perubahan yang terjadi pada struktur biologis, meskipun tidak semua perubahan kemampuan dan sifat psikis dipengaruhi oleh perubahan struktur biologis. Perubahan kemampuan dan karakteristik psikis sebagai hasil dari perubahan dan kesiapan struktur biologis sering dikenal dengan istilah kematangan. Contoh pubertas, perkembangan bayi dari merangkak sampai bisa berjalan, dan sebagainya.
Adapun ciri-ciri dari perkembangan adalah sebagai berikut. Perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu, berkesinambungan dalam diri individu, mulai lahir sampai mati. Pengertian lain yaitu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat dewasanya berlangsung secara sistematik, progresif, menyangkut fisik maupun psikis, dan berkesinambungan baik sistematik. Adalah perubahan dalam perkembangan saling ketergantungan mempengaruhi antar bagian-bagian organisme, fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Progresif adalah perubahan yang menjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam, baik secara kualitatif fisik maupun kualitatif psikis. Perkembangan bersinambungan adalah perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara beraturan. Terjadinya perubahan dalam aspek fisik, perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, dan aspek psikis, matangnya kemampuan berpikir meningkat dan berkreasi. Terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik, proporsi tubuh anak berupa sesuai dengan fase perkembangannya, dan aspek psikis, perubahan imajinasi dan fantasi ke realita. Lenyapnya tanda-tanda yang lama, kelenjar bersifat atau saling tanda-tanda fisik anak, sering bertambahnya usia. Aspek psikis melenyapkan gerak-gerakan kanak-kanak dan perilaku impulsif, melakukan sesuatu yang belum berpikir. Baiklah, materi kedua akan disampaikan oleh saudari saya, Raisya Putri Fernanda. Kepada Raisya Putri Fernanda, silakan menyampaikan. Kekhusukan kehidupan pribadi memiliki makna bahwa kebutuhan setiap pribadinya memerlukan pemenuhan yang terkait dengan masalah-masalah yang tidak dapat disamakan dengan individu-individu lainnya. Selain itu, dalam kehidupan pribadi diperlukan keserasian antara kebutuhan fisik dan non-fisiknya. Kebutuhan fisik misalnya seseorang perlu bernafas lega, perlu makan enak, minum cukup, kenikmatan, kebahagiaan, keamanan, dan sebagainya. Berkait dengan aspek sosial psikologis, setiap pribadi membutuhkan kemampuan untuk menguasai sikap dan emosinya, serta sarana komunikasi untuk bersosialisasi. Hal itu akan tampak secara utuh dan lengkap dalam bentuk perilaku dan perbuatan yang mantap. Dengan demikian, masalah kehidupan pribadi merupakan bentuk integrasi antara faktor fisik, sosial budaya, dan faktor psikologis. Seorang individu juga membutuhkan pengakuan dari pihak lain tentang harga dirinya, baik dari keluarga sendiri maupun dari masyarakat umumnya. Ia mempunyai berikut ini adalah beberapa hal yang mendasari proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Masa perkembangan yang cepat, pengaruh yang lama, proses yang kompleks, nilai yang diterapkan, masalah yang menarik. Aspek-aspek yang paling banyak ditelaah yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik. 1. Kecerdasan. Yang kedua, temperamen. Yang ketiga, interaksi keturunan, lingkungan, dan perkembangan. 2. Teori perkembangan pendidikan. Teori perkembangan pendidikan menurut Al-Ghazali memiliki konsep pendidikan yang holistik, yaitu mencakup aspek spiritual, moral, sosial, kognitif, dan fisik. Tujuan pendidikannya pun tidak terbatas pada taqarrub ilallah, tapi juga pengembangan potensi jasmani dan rohani. Karena Al-Ghazali memandang anak sebagai pribadi yang dilahirkan dengan potensi-potensinya dan mempunyai kecenderungan fitrah ke arah baik dan buruk sehingga sangat memerlukan pendidikan. Adapun materi pendidikan anak yang ditetapkan Al-Ghazali adalah berdasarkan aspek-aspek pendidikan yang dirumuskannya, sedang metode pendidikan yang ditetapkannya adalah bervariasi dan tentunya hal itu disesuaikan dengan periodisasi anak atau Jana 2013. Begitupun kebodohan guru dan pensisik akan merusak akhlak muridnya. Dalam upaya pengembangan
lakul karima anak, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu menjauhkan anak dari pergaulan yang tidak baik, membiasakan untuk bersopan santun, memberikan pujian kepada anak yang melakukan amal soleh, membiasakan menggunakan pakaian putih, bersih dan rapi, mencegah anak untuk tidur di siang hari, menganjurkan mereka untuk berolahraga, menanamkan sikap sederhana, mengizinkan bermain setelah belajar. B. Teori perkembangan Mathias Arnold R. Geisel. Perkembangan menurut Geisel dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, anak adalah produk dari lingkungannya. Kedua adalah perkembangan anak berasal dari dalam, yaitu dari aksi gen-gen tumbuh. Kedua proses di atas disebut kematangan. Perkembangan kematangan menurut Geisel selalu terjadi dalam urutan tertentu. Misalnya, embrio jatuh menjadi orang yang pertama, perkembangan dan berfungsi. Selanjutnya, sel-sel yang berbeda-beda mulai membentuk sistem saraf utama dengan cepat, yaitu otak dan saraf tulang belakang. Berikutnya adalah perkembangan otak dan kepala secara utuh, baru dimulai setelah bagian-bagian lain terbentuk seperti tangan dan kaki. Urutan ini yang diarahkan oleh cetak biru genetik, tidak pernah berjalan terbalik. Terima kasih kepada Raisa Putri Fernanda. Materi ketiga akan disampaikan oleh saudari saya, Desi Dwi Anugrah. Kepada Desi Dwi Anugrah, saya persilahkan. Lengkapnya, prinsip-prinsip dasar perkembangan Geisel yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Prinsip arah perkembangan atau Principle of Developmental Digression. 2. Prinsip jalinan timbal balik atau Principle of Triangle Interweaving. 3. Prinsip asimetri fungsional atau Principle of Funtional. 4. Prinsip natural individu atau Principle of Individual Maturation. 5. Prinsip voltasi teratur atau Principle of Self-Regulatory. C. Teori perkembangan ekologi Uri Brevoort-Wiener. Teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Dalam konteks ini, interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sekitar dinilai secara signifikan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangannya. Teori ekologi perkembangan merupakan salah satu teori yang mencoba menguraikan pengembangan pendidikan karakter anak dengan pendekatan ekologi. Menurut Brevoort-Wiener, dalam mengkaji suatu masalah berdasarkan teori ekologi, maka harus melibatkan aspek-aspek prediktor yang mewakili 4 komponen, yaitu konteks masalah, orang yang terlibat, proses, dan waktu. Oleh karena itu, pengkajian dan teori ekologi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan akan meliputi salah satu aspek prediktornya yang paling relevan, yakni karakteristik lingkungan di mana pendidikan karakter dan penanaman habit itu berlangsung, atau konteks karakter individu peserta didik dan proses pendidikan karakter serta penanaman habit di lingkungan satuan pendidikan. D. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek dasar konsep dasar, yaitu 1. Kematangan atau kemasakan sebagai hasil perkembangan susunan saraf. Kematangan ini merupakan pengembangan dari susunan saraf. Contohnya, kemampuan melihat atau mendengar disebabkan oleh kematangan yang sudah dicapai oleh susunan saraf yang bersangkutan. 2. Pengalaman, yaitu relasi timbal balik antara organisme dengan dunianya. Relasi timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. 3. Relasi antara sesama manusia, masyarakat, serta kebudayaan, semua saling terkait. Itu berarti tiap individu punya kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang senantiasa berkembang dari orang-orang atau institusi, supaya ia bisa menjadi bagian dari perhatian kebudayaan secara terus-menerus. Erikson berusaha menemukan perkembangan
psikososial ego melalui berbagai organisasi sosial dalam kelompok atau kebudayaan tertentu. Ia mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis edukatif dan gejala budaya masyarakat. 3. Aplikasi teori perkembangan terhadap pendidikan. Tahap perkembangan Piaget lebih lengkap dan rinci daripada pendekatan teori kognitif lainnya. Ada beberapa prinsip instruksional yang disampaikan Piaget, terutama untuk mengaplikasikan di ruangan kelas. Prinsip-prinsip tersebut adalah menolong peserta didik menghubungkan penyajian yang konkret ke ide abstrak, penggunaan interaksi sosial untuk mengembangkan pemahaman berbahasa peserta didik, mendesain pengalaman belajar sebagai jembatan pengembangan tahapan perkembangan lebih lanjut. Tahapan fase perkembangan Piaget juga membawa implikasi yang berbeda-beda pula dalam menentukan strategi mengajar guru atau teaching dalam setiap tahapan perkembangan. Baiklah, itulah diskusi dari kelompok kami, kelompok 5. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.